ada seseorang beli emas dan emas itu cuma dipakai perhiasan, buat hiasan saja tanpa ada niat investasi, disimpan atau dijual kembali, maka itu tidak wajib dizakati. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau tanya soal zakat perhiasan ya, emas tadi ya. Itu yang dipakai atau yang disimpan? Itu kan ada yang 80 gram atau 90 gram itu tuh yang disimpan aja atau termasuk yang dipakai? Soalnya kan rata-rata ibu-ibu tuh perhiasannya banyak sekali. Banyak ya pasti ya. Terus simpanan, tapi ada yang dipakai ataupun disimpan gitu loh. Kalau yang disimpan biasanya kan berbentuk emas batangan gitu ya kan. Itu zakatnya berapa persen gitu? Zakatnya sama, 2,5% tetap sama ya. Terus, mau itu zakatnya dalam bentuk perhiasan yang sudah di maksudnya emas itu sudah dibentuk gitu kan, sudah jadi gelang, kalung, ataupun dalam bentuk batangan, sama saja. Tapi gini, kalau dalam mazhab Syafi'i, saya belum sampai di bab perhiasan ya. Kemarin kita juga baru bahas bab zakat. Jadi kebetulan saya punya kajian rutin di Bank DKI sama Bu Ito juga. Kalau ibu-ibu mau hadir silahkan. Insya Allah itu kajian rutin tentang fikih ya. Tapi ini masih di bab toharoh kita ya, masih bab awal juga. Itu kalau dari mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat. Pendapatnya begini, andai kata ada seseorang beli emas dan emas itu cuma dipakai perhiasan, buat hiasan saja tanpa ada niat investasi, disimpan atau dijual kembali, maka itu tidak wajib dizakati kalau menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua itu keadaan pertama, dia beli emas nggak ada niat investasi atau jual saking ya udah memang cuman buat beli emas gitu. Kalau kita kan beda, kadang-kadang beli emas niatnya nanti dijual lagi, anak butuh sekolah dijual, ada uang lebih beli lagi gitu ya. Nah itu wajib dizakati karena kita buat investasi tabungan gitu. Ada orang yang kaya banget, hartanya banyak, investasi lainnya, makanya dia beli emas bukan buat dijual lagi atau buat tabungan, ya itu untuk hiasan dia aja gitu, untuk dipakai, itu nggak wajib dizakati kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, ada orang beli emas tadi posisinya kayak kita, perhiasan juga, tapi buat investasi tabungan juga, maka itu wajib dizakati. Nah ada yang ketiga, dia beli emas cuman untuk disimpan, bukan jadi perhiasan. Ya, dia beli perhiasan dalam bentuk kalung, cincin dan lain sebagainya, tapi nggak pernah dipakai, emang buat disimpan aja tok. Investasi sewaktu-waktu dijual. Ibu punya nggak perhiasan yang nggak pernah dipakai? Ada tuh, pasti ada ya. Misalkan gelang, aduh sayang banget dipakai, taruh aja tuh di dalam kotaknya. Tiba-tiba gelang itu pas kita butuh kita jual, itu wajib dizakati kalau sudah nyampe haul dan nisab. Jadi zakat itu harus dua syarat tadi, haul nisab. Haulnya 1 tahun, nisabnya itu seukuran tadi 80 sampai 90 gram lebih. Kalau dikalkulasikan ke rupiah atau uang itu sekitar 80 juta ke atas terkait emas yang kita miliki. Jadi kalau kita punya emas, total emas kita itu udah nyampe kisaran 80 sampai 100 jutaan, itu yang disimpan di kotak perhiasan, itu wajib dikeluarkan zakatnya. 1 tahun. Nah gini, mencapai nisab, halo Bunda, saya izin melanjutkan. Bukan hanya sampai nisab, bukan hanya sampai jumlah tadi sekitar 80 sampai 100 jutaan ya, 80 gram ke atas, tapi bagaimana sudah sampai haul. Haul itu 1 tahun. Jadi kalau kita punya emas 100 juta misalkan nominalnya, tapi belum sampai 1 tahun, 5 bulan, itu belum wajib dizakati. Ternyata sebelum setahun udah kita jual, nilainya berkurang, nggak nyampe 80 gram misalkan, nggak wajib keluar zakat. Tapi kalau kita punya emas dan emasnya itu sudah sampai nominal tadi 80 gram ke atas dan itu bertahan sampai 1 tahun emasnya, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari emas yang kita miliki, apalagi emas batangan.